Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perubahan sosial. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ahmad Maulana Arsal dan Iraja, yang kedua Reskianti, yang ketiga Afri Sisilia Angelin Markus Andiang, yang keempat Nur Indah Mardia, dan yang terakhir Andi Rahmat Fauzan Idris. Baik, langsung saja. Pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Andi Rahmat Fauzan Idris. Perubahan sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai proses di mana dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Sistem sosial merupakan sejumlah kegiatan yang hubungan timbal baliknya kurang lebih bersifat konstan. Hubungan sosial yang konstan ini memperlihatkan adanya keajengan-keajengan sehingga kemudian merupakan sebagai suatu struktur. Terlihatnya hubungan antar orang atau kegiatan yang tertata kemudian juga berarti menunjukkan adanya struktur sosial di dalamnya dapat diidentifikasi, didistribusi, status dan peranan yang hierarkis dengan segala konsekuensinya. Pengertian perubahan sosial menurut Farahi, Moore 1967, mengartikan perubahan sosial sebagai suatu perubahan penting dalam struktur sosial, pola perilaku dan sistem sosial termasuk di dalamnya, perubahan norma, nilai, dan fenomenal kultural. Herbert 1955, mengartikan perubahan sosial sebagai usaha kolektif untuk menegakkan terciptanya tata kehidupan baru. Ralph Turner dan Lewis M. Quillen mengartikan perubahan sosial sebagai kolektivitas yang bertindak terus-menerus guna meningkatkan perubahan sosial dalam masyarakat atau kelompok. Menurut Hochfeld, 1985. Perbedaan pengertian konsep perubahan sosial di atas sudah tentu akan berpengaruh pada kajian-kajian substansi perubahan sosial berikut. Tingkat perubahan makro-mikro, kesinambungan, arah gerak perubahan dari mikro ke makro atau sebaliknya, penyebab perubahan sosial, internal atau eksternal, materi atau ide. 4. Persoalan langsung setidak-tidaknya perubahan sosial. Selanjutnya, pemateri kedua akan dibacakan oleh Muhammad Maulana Arsal. Teori evolusi sosial. Yang pertama dari Charles Darwin. Charles Darwin pertama kali merumuskan teori evolusi dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species, tentang asal-usul jenis-jenis makhluk. Namun, unsur-unsur dan prinsip teori evolusi telah banyak dibahas oleh orang-orang lain sebelum Darwin. Maka dari itu, Darwin kemudian mengembangkan dan merumuskan sebuah teori baru melalui bukunya yang berjudul The Descent of Man, asal-usul manusia. Intinya adalah di antara individu jenis tertentu dijumpai variasi bahwa variannya lebih tahan terhadap keadaan lingkungan, berhasil mengembangkan diri daripada varian lain. Disinilah seleksi alam tak terlekan, terjadi varian yang berketahanan hidup kemudian dapat diwariskan sehingga terjadi perubahan dalam jenis-jenis baru. Yang kedua, ada Auguste Comte. Teori yang dirumuskan Auguste Comte terbagi atas dua, yaitu satu, sosiologi dinamis. Konsep sosiologi dinamis mengajukan preposisi bahwa setiap masyarakat akan mengalami urutan perkembangan dan perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh perkembangan sebelumnya. Dengan mempelajari sifat keumuman perkembangan akan diperoleh hukum atau pola-pola perkembangan yang terjadi sehingga dapat membantu menyediakan dasar rasional untuk memudahkan tingkat kemajuan masyarakat. Kedua, sosiologi statis.
menyatakan bahwa masyarakat merupakan sebuah organisme yang terintegrasi berkat adanya konsensus. Kondisi ini memungkinkan masyarakat selalu dalam kondisi harmonis yang diperoleh berkat spontanitas hubungan fungsional antar subsistemnya. Selanjutnya, pemateri ketiga akan dibacakan oleh Afri Sisilia Angelin. Dimensi perubahan sosial. Dimensi perubahan sosial terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yakni struktural. Dimensi struktural menampakkan diri pada perubahan-perubahan dalam status dan peranan. Perubahan status dapat diidentifikasi dari ada tidaknya perubahan pada peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, integrasi, hubungan antar status, arah komunikasi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu kultural. Perubahan dalam dimensi kultural menampakkan diri pada perubahan dalam budaya material atau teknologi dan non-material, yaitu ide yakni pengaturan atau norma atau kaidah sosial yang menjadi kolektif konsikus di antara warga. Yang ketiga yaitu interaksional perubahan. Sedangkan perubahan dalam dimensi interaksional lebih menunjuk pada konsekuensi logis dari adanya perubahan dari kedua dimensi lainnya. Misalnya interaksi sosial sebagai konsekuensi dari perubahan dalam dimensi struktural. Bisa juga sebagai akibat dari perubahan sistem nilai atau kaidah sosial. Yang jelas ketiga dimensi di atas ibarat dua sisi dari mata yang sama, hanya persoalannya dari tataran atau dimensi mana perubahan dijelaskan. Pola perubahan sosial terdiri dari 3 bagian yakni linear, yang kedua siklus, yang ketiga gabungan beberapa pola. Perubahan sosial acap kali diracunkan konsep-konsep lain seperti pergeseran sosial, transformasi sosial, pembangunan, evolusi sosial, revolusi sosial, kemajuan, dan pertumbuhan. Baik, dan materi terakhir akan dibacakan oleh Reskianti. Teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial terbagi atas 5, yaitu pertama, teori Parson. Parson meyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan dengan 4 unsur subsistem utama, yaitu kultural, kehakiman, pemerintah, dan ekonomi. Yang kedua, teori sosiohistoris. Perspektif ini melihat perubahan dalam 2 dimensi, yaitu perubahan suatu siklus dan perubahan sebagai suatu perkembangan. Ketiga, teori fungsionalisme struktural. Teori ini melihat perubahan lingkungan sebagai dinamika adaptif menuju kesinambungan baru dan berakibat perubahan lingkungan eksternal. Teori psikologi sosial memandang perubahan sosial sebagai akibat dari peran aktor individual untuk berkreasi dan berkembang. Kelima, teori konflik. Teori konflik menjelaskan fenomena perubahan sosial terjadi karena adanya proses sosial disosiatif dalam masyarakat. Mekanisme perubahan. Secara implisit, mekanisme perubahan harus memerhatikan 3 perspektif penting, yaitu pertama, perspektif material, yaitu perspektif yang menempatkan budaya material seperti teknologi sebagai pendorong utama mekanisme perubahan. Yang kedua, perspektif idealis, menempatkan ide atau ideologi dalam mekanisme perubahan. Ketiga, perspektif interaksional. Perspektif ini melihat mekanisme perubahan sosial sebagai hasil dinamisasi proses sosial itu sendiri dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.